Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 03 SKP 007, dosen pengampu Ibu Nurhayati SEMAK. Di sini kami akan menjelaskan tentang Flowchart siklus keuangan. Siklus keuangan berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Perkenalkan, nama saya Fitri Yolandari dengan nomor induk mahasiswa 2010 1120 1557. Perkenalkan, nama saya Hadijah Dewi Andini, NIM 2010 11 20936. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM 201011201737. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Iskandar dengan nomor induk mahasiswa 201011 200941. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 201011201226. Perkenalkan, nama saya Nova Ananda dengan NIM 201011201380. Pengertian siklus keuangan. Siklus keuangan atau akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Dengan menjalankan siklus akuntansi yang tepat, maka pemangku kebijakan dalam perusahaan dapat menggunakannya sebagai alat pengambilan keputusan. Maka wajib mengetahui tahap-tahapannya, seperti pencatatan transaksi, penyesuaian laporan keuangan, dan buku besar, dan lain sebagainya. Jenis siklus keuangan. Ada penerimaan kas dari penjualan tunai, ada retur penjualan, dan ada juga pengeluaran kas. Flowchart dan uraian kegiatan penerimaan kas dari penjualan tunai. Flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai adalah flowchart yang menggambarkan aliran kas yang dibayarkan oleh konsumen ketika melakukan penjualan dan proses pencatatan kas tersebut. Yang pertama, pelanggan. Customer atau pembeli produk perusahaan dan melakukan pembayaran secara tunai, cash atau ke kasir. Yang kedua, kasir. Penerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai dan membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan. Menerima laporan penerimaan kas atau LPK dari kasir dan membuat laporan penjualan tunai atau LPT. Lembaran yang pertama, yaitu LPT yang dikirimkan ke pimpinan sebagai laporan dan bukti penjualan. Lembaran yang kedua, yaitu LPT tujuan arsip perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu pimpinan. Menerima laporan penjualan tunai atau LPT dari bagian keuangan. Selanjutnya, flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai adalah flowchart yang menggambarkan aliran kas yang dibayarkan konsumen ketika melakukan penjualan dan proses pencatatan kas tersebut. Berikut ada uraian kegiatannya. Yang pertama, pelanggan. Customer atau pembeli produk perusahaan dan melakukan pembayaran secara tunai atau cash ke kasir. Yang kedua, kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai dan membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan menerima laporan penerimaan kas atau LPK dari kasir dan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Lembar ke-1, LPT yang dikirimkan ke pimpinan sebagai laporan dan bukti penjualan. Lembar kedua, LPT untuk tujuan arsip perusahaan. Dan yang terakhir, pimpinan menerima laporan penjualan tunai atau LPT dari bagian keuangan. Berikut ini flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir.
Kemudian, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian, kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Dari bagian keuangan, membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Lembar ke-1 dikirimkan kepada pimpinan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, pimpinan menerima LPT dari bagian keuangan. Selanjutnya, flowchart retur penjualan. Flowchart retur penjualan adalah flowchart yang menggambarkan proses pencatatan barang yang dikembalikan oleh konsumen kepada produsen karena barang tersebut tidak sesuai ataupun rusak. Uraian kegiatan. Yang pertama ada bagian penjualan. Menerima pemberitahuan retur berupa memo debit dan barang yang diretur. Kedua, membuat memo kredit rangkap 2. Memo kredit lembar pertama dikirimkan ke bagian penerimaan barang. Memo kredit lembar kedua dikirimkan ke bagian piutang. 2. Bagian penerimaan barang. Menerima memo kredit lembar 1 dari bagian penjualan. Menerima barang retur dari bagian pelanggan yang melakukan pemeriksaan barang yang diterima. Membuat laporan penerimaan barang LPB 2 lembar. Lembar ke-1 dikirimkan ke bagian piutang. Lembar kedua dikirimkan ke bagian gudang beserta barang yang bersangkutan. Tiga, bagian gudang menerima laporan penerimaan lembar kedua dari bagian penerimaan barang. Mencatat masuknya barang pada catatan penerimaan barang CPB dan catatan diarsipkan. 4. Bagian keuangan menerima LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2 dari bagian akuntansi persediaan. Mencatat jurnal perubahan piutang dalam jurnal perubahan piutang. Transaksi retur penjualan. Barang yang diterima pelanggan mungkin tidak sesuai dengan pesanannya atau rusak dalam pengiriman. Maka pelanggan membuat permohonan retur berupa memo debit. Pelanggan mengirimkan memo debit ke perusahaan pengirim ke bagian penjualan. Setelah menerima pemberitahuan retur dari pelanggan, bagian penjualan membuat memo kredit rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian penerimaan barang dan lembar 2 dikirimkan ke bagian piutang. Bagian penerimaan barang menerima pengembalian barang dari pelanggan dan membandingkan dengan catatan di memo kredit. Kemudian membuat laporan penerimaan barang atau LPB rangkap 2. Barang beserta LPB lembar 2 dikirimkan ke bagian gudang, sementara 2 lembar memo kredit dan LPB lembar 1 dikirimkan ke bagian piutang. Bagian gudang menerima barang dan mencatat masuknya barang berdasarkan LPB lembar 2 pada catatan penerimaan barang. Berdasarkan memo kredit dan LPB, bagian piutang melakukan pencatatan pengurangan piutang pada catatan pengurang piutang atau CPP, kemudian mengirimkan LPB lembar 1 beserta memo kredit lembar 2 ke bagian akuntansi persediaan. Bagian akuntansi persediaan berdasarkan LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2 mencatat di kartu persediaan dan mengirimkan kedua dokumen tersebut ke bagian keuangan. Bagian ini mencatat jurnal perubahan piutang dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut ke bagian keuangan. Yang selanjutnya adalah flowchart pengeluaran kas. Adapun pengertian flowchart pengeluaran kas adalah flowchart yang menggambarkan aliran kas keluar ketika perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar bahan baku yang mereka beli dan juga pengembalian bahan baku kepada supplier. Uraian kegiatan. Yang satu, supplier. Membuat faktur rangkap 2. Lembar ke-1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Menerima data pembayaran berupa uang cash dari bagian pembayaran. Membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran. Menerima faktur dari supplier. Membuat surat permintaan pengeluaran kas SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Menerima bukti kas keluar BKK beserta uang dari bagian pemegang kas. Melakukan pembayaran ke supplier. Menerima SPP lembar 1 dari supplier.
Selanjutnya, membuat laporan pembayaran LP rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui dari manajer. Selanjutnya, membuat bukti kas keluar BKK rangkap 3. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran beserta uang. Lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang keempat, bagian akuntansi. Menerima BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas. Menerima laporan pembayaran LP lembar 1 dari bagian pembayaran. Membuat laporan pengeluaran kas LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang kelima, manajer. Menerima surat permintaan pengeluaran kas SPPK lembar 1. Selanjutnya, menyetujui SPPK dan mengirimkan SPPK tersebut ke bagian pemegang kas. Menerima laporan pengeluaran kas LPK dari bagian akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Selanjutnya saya akan membacakan prosedur pengeluaran kas. 1. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 2. Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 3. Manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. 4. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK. Rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran. Lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. 5. Bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. 6. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP. Rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 7. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP. Rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Sekian materi dari kelompok kami, semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih.